Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Jumpa lagi bersama di Darussalam Losari TV. Kali ini kita akan membahas masalah hak-hak suami istri. Itu pertama ada hak seorang istri, kedua ada hak seorang suami, ketiga ada hak suami dan istri. Ya, kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu hak seorang istri terhadap suaminya. Itu ada 4 ya. Yang pertama al-mahru atau mahar. Mahar itu hak seorang istri yang wajib diserahkan oleh suaminya. Kapan itu? Yajibulaha ingda akdi zuwaj, yaitu wajib ketika setelah akad nikah, maka si suami wajib menyerahkan maharnya. Wa yastaqiru wujubuhu ala zawj bitukhuli alaiha, dan benar-benar wajib, ya istakir itu ketika sudah digauli oleh suaminya. Yang kedua, hak-hak yang wajib diterima oleh si istri dari si suami, an-nafaqah, yaitu nafkah. Nafkah ini mencakup nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah lahir itu to'am wa kiswah wa sakan, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Itu wajib bagi suami untuk memberikan itu kepada istrinya. Dalilnya apa? Dalilnya surat At-Tolaq ayat 6 dan 7. Dikatakan di ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah tempat tinggal kepada mereka, yaitu istri-istrimu, min haitsu sakantum min wujdikum, seperti tempat tinggal yang kalian tinggali menurut kemampuanmu. Nah, seperti itu. Kemudian di surat At-Tolaq ayat 7-nya, yunfiq dzu sa'atim min sa'atih wa man qudira rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah memberikan nafkah bagi orang yang mempunyai keluasan rezeki sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira rizquhu, barang siapa yang rezekinya itu sempit, maka falyunfiq mimma atahullah, maka berikanlah nafkah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Jadi nafkah itu tergantung kemampuannya. Yang penting seorang suami sudah ada usaha untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian di hadisnya juga ada masalah nafkah ini, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka bagi istri-istri itu wajib bagi kamu semua, yaitu para suami, untuk memberikan sebagian rezekinya, yaitu pakaian, dan juga bil ma'ruf, dengan sesuatu yang pantas, patut. Nah, gitu ya. Kita punya istri, ya berikan yang pantas. Kita mampu belinya seperti ini, ya yang sepantasnya kemampuan kita. Kemudian hak-hak yang wajib diterima oleh istri dari si suami yang ketiga, yaitu al-ihsanu fi muamalati zaujah, yaitu hubungan baik dalam hal muamalah, interaksi. Nah, interaksinya baik dengan istrinya. Kenapa? Karena sebelum datangnya Islam di zaman jahiliyah itu seorang wanita suka direndahkan. Contohnya di zaman jahiliyah itu, jika seorang suami meninggal, maka yang lebih berhak menerima warisannya itu bukan istrinya, tapi para wali-walinya atau para kerabatnya si suami. Si istri nggak dapat apa-apa. Tapi dengan munculnya Islam, wanita dimuliakan, si istri mendapatkan bagian pasti, bukan asobah. Nanti itu di bab waris.
Di Al-Qur'annya surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan istri-istrimu dengan ma'ruf, dengan sesuatu yang pantas, yang patut. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alullaha fihi khairan katsira. Jika kalian para suami itu merasa benci atau enggak suka dengan istri-istrimu, maka bersabarlah. Kenapa? Fa asa an takrahu syai'a. Kadang-kadang kita membenci atau tidak menyukai sesuatu, tetapi padahal wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, padahal Allah menjadikan sesuatu yang kita benci itu sesuatu yang mempunyai kebaikan yang banyak. Maka dari itu kita tetap husnudzon. Nah, ya, husnudzon walaupun kita benci pada istri-istri kita, kita tetap husnudzon, barangkali di situ ada kebaikan, ya. Yang terakhir yaitu al-adlu bainal mar'ati wa dzarratiha. Ini bagi yang punya istri lebih daripada satu, maka harus adil di antara istri-istrinya, ya. Adil dalam hal apa? Pertama, dalam hal pembagian qasam, yaitu jatah. Yang kedua, nafkahnya harus adil. Yang satu dibelikan pakaian, yang satunya juga dibelikan. Yang satu diberi rumah, ya satu kasih rumah. Satu makannya ayam, satu juga ayam, harus adil. Itu yang adil, bukan adil dalam hati. Kalau hati itu nggak bisa, ya. Umpama seseorang punya istri lebih daripada satu, maka tetap aja pasti ada yang lebih disayanginya, tapi tetap harus adil masalah nafkah dan pembagian jatah, ya. Seperti itu. Dalilnya mana? Dalilnya di Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian tidak mampu untuk adil di antara istri-istrimu 2, 3 atau 4, maka cukup satu saja, biar tidak termasuk orang yang dolim, yang tidak adil, ya. Maka dari itu mari kita sama-sama memperbaiki diri kita agar kita bisa memberikan hak-hak kepada istri-istri kita, yaitu pertama itu mahar kita berikan, kemudian nafkah itu ya makanan, kemudian tempat tinggal dan pakaian, kemudian yang ketiga yaitu al-ihsan fi muamalati zaujah, yaitu dengan melakukan kebaikan-kebaikan, interaksinya baik, tidak suka marah-marah yang nggak pasti. Kita harus pengertian dengan istri kita. Yang ketiga adil dengan yang mempunyai istri lebih dari satu. Semoga ini dapat bermanfaat. Jika ada salah kata ataupun yang kurang tepat, mohon untuk koreksinya, dan wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.